Baik, selamat pagi rekan-rekan semua. Saya Bagas Priyatama dari jurusan Sistem Informasi. Kali ini kita akan mewawancari salah satu narasumber dan tema kali ini kita akan mencari data ya mengenai proposal berjudul mewujudkan pendidikan berkualitas untuk generasi emas Indonesia 2045 melalui transformasi kurikulum. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan narasumber kita. Silakan, Bapak. Halo, saya mengenal, nama saya Adi. Nah, kita kan akan membahas mengenai kurikulum anak nih, Pak. Jadi boleh dijelaskan Pak Adi ini kira-kira usia atau jenjang pendidikannya sekarang SD, SMP atau SMA kan? Kalau anak sekarang SD. SD ya. SD. Boleh tahu SD-nya saat ini di daerah mana gitu? Di daerah Bekasi. Bekasi ya. Bekasi. Oke, kita lanjut ya untuk pertanyaan yang pertama ya. Ini mungkin kita langsung saja karena mungkin waktunya kita padatkan gitu. Nah, yang pertama nih Pak, apakah Anda mengetahui kurikulum yang diterapkan di sekolah anak Anda gitu? Dan jika iya, bagaimana pemahaman Anda tentang kurikulum tersebut gitu? Setahu saya itu sekarang kurikulumnya belajar merdeka ya, belajar merdeka. Kalau pemahamannya sih, setahu saya itu guru itu dibebaskan untuk memberikan materi. Berarti itu kurikulum yang memang pas Bapak Nadiem itu terapkan ya, masih sampai sekarang ya, bahkan sampai saat ini udah berubah ya, udah ganti ya. Masih diterapkan. Ya. Oke, mungkin tadi pakai kurikulum merdeka ya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ini, apakah menurut Bapak nih kurikulum yang saat ini berlaku sudah sesuai dengan kebutuhan anak dalam menghadapi tantangan masa depan? Kalau untuk kebutuhan sih belum sepenuhnya ya, karena kalau sekarang kan lebih ke literasinya. Kalau literasi banyak praktek, tapi kalau dari sisi sosialnya kayaknya belum efektif lah ya. Belum efektif ya. Iya. Oke. Dan ini kira-kira nih yang membuat itu belum efektif itu contohnya apa aja Pak? Karena setahu saya pendidikan yang sekarang itu lebih mengutamakan tugas dalam arti tugas belajarnya tuh 20%, 80% tugas kalau nggak salah. Nah itu ya memang bagus sih buat kelompok gitu, tapi untuk sebenarnya kan pendidikan kita buat sekolah itu tujuannya bukan untuk pintar ya, bukan untuk angka, tapi lebih bagaimana kita bisa masuk ke dalam lapisan masyarakat. Iya, betul. Nggak cuma dia pintar akademik, tapi dia juga harus bersosial. Oke. Selanjutnya nih Pak, bagaimana nih Bapak melihat perbedaan kurikulum saat ini dengan kurikulum yang sebelumnya nih? Yang sebelumnya mungkin waktu-waktu saya gitu kan ada KTSP terus kurikulum 13. Nah sekarang kan diubah lagi ke kurikulum merdeka kan? Nah itu bagaimana nih mungkin dari zaman Bapak dulu sampai sekarang anak Bapak ada kurikulum baru itu gimana gitu? Kalau perbedaannya? Seingat saya dulu ada namanya kurikulum 94 itu kelas 1 ya Jon, kalau nggak salah ya. Kelas 94 terus berubah 2000 berubah lagi 2004, terus berubah lagi 2004, 2000 sampai 2013 KTSP itu sistem terpadu satuan pendidikan kalau nggak salah STP pokoknya itulah. Habis itu KBK Jon ya, KBK komis belajar berbasis kompetensi kalau nggak sampai 2013 ke atas 15 itu udah bukan ada singkatannya, udah kurikulum tahun apa gitu. Nah itu menurut Bapak nih perbedaannya itu maksudnya dari pas zaman Bapak sama sekarang itu kira-kira apa sih gitu?
Perbedaannya banyak banget sih. Kalau dulu kan kita lebih mengutamakan nilai ya, sama sih sebenarnya nilai. Terus lebih banyak LKS dulu, LKS aja nih. Iya. LKS terus habis itu eh, lebih banyak tugas ya, tugas kalau nggak salah tugas LKS, beli LKS, mesti ngerjain itu, kalau ngerjain itu dapat nilai kalau nggak salah. Sampai SMA kalau SMA kayaknya udah agak sedikit berubah tuh. SMA tuh lebih banyak gurunya, lebih banyak nanya, lebih banyak berinteraksi lah. Beda kalau yang dari SD sampai SMP itu kayaknya sesuai dengan ininya, modulnya atau apa sih namanya itu, silabusnya ya. Silabusnya. Iya. Ya. Kalau sekarang setahu saya kayak pakai silabus gitu ya dulu ya sempet ya. Iya. Nah, mungkin yang perbedaan yang mencolok itu pas zaman kita dulu itu ya sudah sekolah ya, kita ngerjain tugas, terus ya emang jurusan kita IPA atau PS ya itu yang kita pelajarin gitu. Mungkin yang kita dengar kemarin yang sempet kan ada perubahan tuh, kayak jenjang SMA itu benar-benar IPA IPS itu nggak ada gitu. Terus benar-benar setara. Terus nanti lebih ke pas di kelas 3-nya itu lebih ke penjurusan dia maunya kemana gitu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana perkembangan akademik anak Bapak nih setelah menerapkan kurikulum ini? Ada nggak perubahan gitu? Kalau perubahan banyak banget ya, karena anak-anak sekarang kan lebih melek digital ya, lebih cepat beradaptasi secara digital. Artinya kalau zaman dulu tuh kita belum nyentuh laptop dan lain-lain, kalau sekarang kayaknya udah diwajibkan kayaknya untuk laptop, ngerjain tugas sendiri gitu-gitu di Word. Gitu sih. Berarti kurikulum yang baru ini juga kita nerapin kayak perkembangan zaman juga ya? Iya, perkembangan zaman. Dan itu ya lumayan signifikan sih, soalnya baru waktu saya SMA pun juga pelajaran mengenai digital itu belum sepenuhnya diterapkan. Bahkan infonya saat ini anak-anak TK atau SD pun sudah menerapkan udah ada labnya gitu. Sendiri benar, lab komputer. Oke, ya kita lanjut ya Pak. Selanjutnya nih, apakah anak Bapak ini merasa kesulitan dalam mengikuti pelajaran di sekolah? Jika iya, dalam aspek apa gitu Pak? Kalau kesulitan sih sejauh ini masih aman-aman aja ya. Paling kalau dari sisi fisika berbau saintis. Karena kalau menurut saya di Indonesia tuh lebih belajar teknisnya, bukan lebih belajar pemahamannya gitu. Kalau kayak tugas-tugas itu yang diberikan ke guru gitu, kayak anak ngeluh nggak? Bapak ini banyak banget ini tugas gitu. Sudah pasti. Pasti ya. Oke. Jadi seperti mungkin itu lebih ke ini ya, ke tugas-tugasnya yang mungkin tetap aja banyak gitu ya. Anak baru usia mungkin SD itu mungkin udah terlalu over di bagian tugas gitu ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, dan sama nanti ada lagi mungkin nanti tambahan. Nah, ini bagaimana pendapat Bapak nih mengenai metode pembelajaran yang digunakan oleh guru di sekolah nih? Nah, apakah sudah efektif ini? Gitu. Kalau efektifnya sih belum sepenuhnya karena sebenarnya jadi guru itu kan juga sulit ya, karena dia mesti mengajarkan seluruh mata pelajaran. Sebenarnya kalau efektifnya kembali lagi guru itu harus mengenal muridnya dulu gitu. Ya, murid itu kan karakternya beda-beda. Dan menurut saya guru itu bukan hanya pintar dia mengajarkan, tapi dia harus pintar mendongengkan lah. Supaya bisa menempel di kuping-kuping anak murid gitu. Iya, betul sih Pak. Kadang juga sebenarnya kalau kita lihat juga dari sisi guru juga sebenarnya lumayan berat juga kan. Kita harus mengajar mungkin dalam satu kelas puluhan anak betul. Dan karakternya beda-beda gitu. Jadi memang harus pembelajaran itu bervariatif gitu ya Pak. Bervariatif, terus kreatifnya ada di gurunya sebenarnya. Nah, terus mungkin satu lagi nih Pak, pertanyaan nih Pak, sebelum kita tutup nih. Ada ramalan ya kalau Indonesia itu bakal
ada generasi emas, maksudnya masa keemasan Indonesia itu di 2045 gitu. Dan anak bapak itu sekarang kalau masih di jenjang SD itu kan bener-bener waktu yang pas di tahun 2045 itu masa-masa anak bapak itu bener produktif di tahun itu gitu. Nah, harapannya nih untuk pendidikan di Indonesia nih Pak untuk mencapai itu tuh apa gitu? Kalau harapannya sih kalau buat anak saya ya terutama dan mungkin anak-anak yang lain belajar di sekolah, belajar itu bukan dimulai dari sekolah sih, tapi dimulai dari keluarga juga. Jadi artinya kita juga mengajarkan nilai-nilai kenegaraan, keagamaan sampai kebudayaan itu kita harus serapin dulu di keluarga. Baru nanti dia bisa keluar ke sekolah itu cuman kayak dia belajar interaksi sosialnya aja. Baru nanti kalau misalnya dia udah selesai sekolah, baru dia benar-benar nyemplung itu dia bisa bertahan hidup itu sebenarnya di dalam situ. Kalau untuk 2045 sih ya harapannya sih lebih banyak belajar tentang sosialnya aja sih, karena pasti 2045 tuh sosialnya bakal kompleks menurut saya gitu. Berarti kira-kira menurut ramalan 2045 itu Pak, itu pasti terjadi ya Pak, untuk kita lihat generasi sekarang gitu. Kalau saya sih ramalannya 20-80 ya, 80 ya optimis, 20% itu bakal pasti ada inilah, pasti akan ada human error-nya, tapi ya saya berharap sih 2045 bisa generasi emas ya, karena banyak ininya, banyak kita kan nggak belajar cuman di guru aja, di sekolah juga kan teman juga bisa, di YouTube juga bisa, podcast juga bisa gitu. Sekarang makin banyak lah yang banyak belajar gitu ya, bukan kayak zaman bapak dulu saya gitu. 80%-nya mungkin orang yang bisa nikmatin itu, dan 20%-nya mungkin orang-orang yang tertinggal, mungkin tugasnya pemerintah buat nge-boosting itu ya. Oke, mungkin itu saja Pak. Mungkin pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Semoga sukses, sehat selalu Pak. Amin. Terima kasih. Terima kasih ya.